Halo, kembali kita berjumpa dalam pertemuan pertama dan di pertemuan ini saya akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah English Phonology. English Phonology adalah mata kuliah yang sedang Anda ambil saat ini sebagai bagian dari kurikulum untuk mahasiswa di semester kedua. Saya Todo Siboya, menjadi dosen pengampu untuk mata kuliah English Phonology di semester genap. Saya berikan sedikit latar belakang mengenai mata kuliah ini. Mata kuliah English Phonology adalah mata kuliah yang diberikan di semester 2 sesuai dengan yang Anda baca di buku panduan akademik. Ada 2 kredit untuk mata kuliah ini, 2 SKS, dan ini berarti mata kuliah ini dalam kelas berarti kita belajar selama kurang lebih 2 jam. Syarat untuk mengambil mata kuliah ini adalah lulus dari mata kuliah pengantar linguistik umum. Nah, apabila saudara sudah pernah mengambil mata kuliah PLU di semester 1, maka saudara bisa mengambil mata kuliah ini. Sesuai ketentuan, ada 14 pertemuan untuk mata kuliah ini, termasuk 1 sesi UTS dan 1 sesi UAS. UTS adalah ujian tengah semester, UAS ujian akhir semester. Mata kuliah English Phonology adalah mata kuliah linguistik dan wajib bagi semua mahasiswa program studi bahasa Inggris. Penilaian akhir terhadap mata kuliah ini didasarkan pada 3 komponen. Yang pertama adalah tugas harian dalam bentuk kuis atau tugas tertulis. Kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jumlah dari nilai-nilai tugas, kemudian nilai UTS dan UAS akan diambil prosentase. 30% dari jumlah nilai total tugas, 35% untuk UTS, dan 35% untuk nilai UAS. Prosentase ini kemudian akan diramu dalam sebuah rumus penilaian yang sudah diatur secara otomatis dalam sistem informasi Estibialia. Dan nilai yang tercetak di kartu hasil studi (KHS) adalah hasil dari 3 komponen nilai yang sudah Anda peroleh selama 1 semester ini. Maka dari itu saya minta agar saudara selalu mengerjakan tugas yang saya berikan dan ikut dalam UTS atau UAS. Perlu saya ingatkan bahwa apabila saudara tidak mengerjakan UTS, maka saudara tidak bisa mengikuti UAS. Kalaupun saudara tidak mengerjakan UAS, maka nilai akhir saudara menjadi tidak baik. Jadi pastikan saudara mengerjakan semua tugas yang saya berikan dan juga mengambil ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Untuk buku yang kita pakai di dalam kelas, buku yang menjadi buku panduan utama kita adalah karangan Linda House, berjudul Introductory Phonetics and Phonology, a Workbook Approach. Buku ini diterbitkan oleh Lawrence Albom Associates Incorporation pada tahun 1998. Pada saat Anda menonton video ini, Anda mungkin sudah memegang buku tersebut. Buku itu memiliki banyak teori tentang fonologi dan juga banyak latihan di dalamnya. Ini buku yang sangat baik sekali bagi mahasiswa semester kedua yang sedang mendalami pengetahuan mengenai English Phonology. Sebagai suplemen, saya menggunakan video dari channel Rachel English di YouTube. Video-video ini saya pakai karena materinya berkaitan dengan isi buku. Nah, itu kebetulan sekali. Jadi bukunya terbit tahun 1998, tetapi untungnya ada orang yang rajin membuat video-video tentang pengucapan bahasa Inggris dan isi video itu tersebut selaras dengan buku yang kita pakai di dalam kelas. Alamatnya seperti yang Anda baca, YouTube user Rachel English, atau kalau Anda tidak mau repot, Anda buka saja YouTube dan ketik nama Rachel English di search, dan Anda langsung mendapatkan channel tersebut. Sekarang saya akan berikan penjelasan mengenai fonologi.
Phonology, the branch of linguistics that deals with systems of sounds, including or excluding phonetics, especially in particular language. Nah, ini definisi fonologi menurut kamus Oxford American English. Jadi fonologi adalah cabang ilmu pengetahuan linguistik yang berurusan dengan suara, sounds. Jadi bukan cuma dengan bunyi, tapi suara. Jadi seperti p, s, h, y, g, k, f, v, th, sh, j, j. Itu yang kita sebut sebagai sounds. Dan sounds ini yang membentuk bahasa. Ya, setidaknya salah satu elemen bahasa. Kalau dalam tertulis, kita memiliki alfabet. Tapi dalam lisan, kita memiliki sounds. Fonologi mempelajari sounds. Dalam buku fonologi didefinisikan sebagai system of relationships among the speech sounds that constitute the fundamental components of a language. Jadi fonologi mempelajari bunyi-bunyi dan kemudian menciptakan sistematika yang menjadi komponen dasar dari sebuah bahasa. Jadi dari fonologi ini kita tahu mana yang merupakan vowel, consonant, diphthong, stress, dan lain-lainnya. Tujuan umum dari mata kuliah ini. Pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan pelafalan dalam bahasa Inggris. Saya yakin saudara-saudara pasti sudah punya kemampuan bahasa Inggris. Nah, terlepas dari tingkatan kemampuan bahasa Inggris yang saudara miliki, kemampuan bahasa Inggris yang saudara miliki mungkin belum lagi mencapai taraf yang seperti atau serupa dengan native speaker. Maka dengan mengikuti mata kuliah ini, pada akhir semester saudara sudah mampu meningkatkan kemampuan pronunciation saudara sehingga saudara dapat berbicara sebagaimana halnya native speaker. Selain itu tentunya Anda juga mendapatkan pengetahuan tambahan mengenai pengetahuan linguistik tambahan tentang bahasa Inggris. Secara khusus, di mata kuliah ini kita akan mempelajari fonetik dan fonologi. Itu berarti kita akan berurusan dengan vowel, consonant, diphthong. Kemudian ada pembahasan mengenai stress, penekanan. Ya, stress itu artinya penekanan. Mempelajari stress dalam syllable dan kalimat. Kemudian kita juga pasti akan mempelajari cara membaca dan menulis dalam alfabet fonetik standar IPA tentunya. Apa itu IPA? Saya akan jelaskan pada episode berikutnya. Nah, jadi mata kuliah ini tidak hanya memberikan Anda pengetahuan, tetapi juga keterampilan. Keterampilan lisan, serta keterampilan tertulis. Pertanyaan-pertanyaan saudara yang belum terjawab dalam video ini, bisa saudara carikan jawabannya dengan membaca buku teks atau dengan menonton di episode berikutnya. Baik. Sampai jumpa. Dan kita bertemu lagi di episode berikutnya, unit 2 English Phonology. Terima kasih telah menonton video ini.